Selamat siang, para mahasiswa yang mengambil mata kuliah Hukum Acara Pidana pada semester pendek 2020-2021. Bertemu kembali dengan saya Diana Rwastuti yang pada siang hari ini akan membawakan materi mengenai kejaksaan. Hari ini kita akan mempelajari kejaksaan, jaksa, dan penuntutan sebagai bagian daripada penegakan hukum acara pidana di Indonesia. Bagaimana kita ketahui bahwa setelah kemarin kita membahas mengenai awal masuk daripada proses pemeriksaan di pengadilan, khususnya di bidang pidana, mulai dari adanya pelaporan atau penangkapan tangan atau juga dengan pengaduan, maka sekarang kita akan melanjutkan kepada proses yang disebut dengan proses penuntutan. Proses penuntutan tersebut sebetulnya kalau kita lihat di dalam KUH AP pidana, maksudnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka dapat kita simpulkan bahwa apa yang disebut dengan penuntutan itu ada di dalam pasal 14 KUH AP Pidana Indonesia, yaitu mengenai masalah prapenuntutan, penuntutan maupun pada prosesnya juga. Jadi kalau kita lihat kepada pasal 14 KUH Pidana yang menyatakan tentang apa itu prapenuntutan, maka prapenuntutan adalah mengadakan prapenuntutan apabila terdapat kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Artinya, kalau kita mempelajari mengenai penuntutan, penuntutan itu adalah kelanjutan dari proses penyidikan. Setelah kita menemukan orangnya, setelah kita bisa menentukan apa itu locus delicti dan tempus delicti dari sebuah kejadian tindak pidana, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan perkara ke dalam ruang persidangan. Namun, sebagaimana akibat daripada hukum acara pidana yang menyebutkan bahwa proses penangkapan itu harus dilakukan dengan cara-cara dan prosedural tertentu di dalam hukum itu sendiri, maka hukum formil menyatakan kalau kita mengadakan satu penuntutan atau prapenuntutan, maka proses tersebut pun tidak lepas dari yang namanya undang-undang. Tadi saya sudah singgung beberapa pasal, yaitu pasal 14 KUH AP Pidana dan juga pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut, bahwa penuntutan itu adalah proses menyampaikan sesudah seseorang yang diduga melakukan kejahatan, kemudian dia disidik. Setelah disidik, dia diajukan supaya di dalam pengajuan tersebut jelas-jelas dibuktikan terlebih dahulu apa yang telah dia langgar, apa yang telah dia lakukan sebagai kejahatan di dalam tindak pidana. Oleh karena tersebut, kalau kita memperhatikan bunyi tadi dari pasal 14 dan pasal 110 KUH Pidana, maka seorang penuntut dalam arti di sini adalah jaksa itu berwenang untuk memanggil terdakwa. Dalam hal ini terdakwa itu harus didampingi oleh penasihat hukumnya. Kemudian dia mendengarkan penjelasan tentang apa yang didakwakan oleh seorang penuntut umum dari seorang jaksa kepada seorang pelaku tindak kejahatan. Maksudnya di sini adalah kalau seseorang pada prosesnya tidak di-stop perkaranya, dalam artian sudah cukup alat bukti, sudah cukup hal-hal yang menunjukkan perbuatannya secara terang-terangan, baik itu locus delicti, tempus delicti yang didukung dengan alat-alat bukti,
Maka tugas selanjutnya daripada hukum formal di Indonesia adalah menyampaikan perkara tersebut agar mendapatkan vonis di pengadilan, pemeriksaan di pengadilan oleh hakim. Tugas siapa itu? Yaitulah tugas si jaksa atau penuntut umum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa yang berhak menjadi seorang penuntut umum di muka hukum untuk mewakili negara adalah jaksa. Jaksa ini ada banyak, ada jaksa umum, ada jaksa muda, ada jaksa agung, ataupun juga jaksa auditor kalau perkaranya berhubungan dengan militer. Kesemua penyebutan jaksa ini sebetulnya adalah untuk menyebutkan satu wewenang, satu lembaga khusus yang sifatnya akan melakukan kewenangan daripada negara. Jadi mindsetnya atau pola pemikirannya adalah pembagian di sini. Kalau polisi bertugas untuk menyelidik di awal, menemukan tersangka, mengamankan barang-barang kejahatan atau barang-barang bukti, maka tugas selanjutnya diserahkan kepada jaksa. Jaksa berperan sebagai aparatur negara yang akan menyampaikan tuntutan atau surat dakwaan yang berisi tentang hal-hal yang dipersangkakan atau dituduhkan kepada seorang pelaku, kepada seorang tersangka yang telah disidik. Jadi di sini wewenang dari seorang penuntut hukum itu atau penuntut umum itu ada pada pasal 14 butir B, yaitu sampai kepada prapenuntutan. Bahkan kalaupun misalnya maksudnya prapenuntutan itu seperti ini, kalau belum masuk kepada pokok permasalahannya atau pokok kejahatan yang didugakan kepadanya, maka sebetulnya jaksa pun berhak untuk mengajukan yang namanya pra-peradilan. Pra-peradilan di sini adalah upaya untuk membatasi kelakuan-kelakuan atau tindakan-tindakan daripada aparatur hukum yang tidak sesuai dengan prosedural. Ingat, kita hanya membahas tentang hukum formilnya atau proseduralnya. Artinya kalau ada satu kejadian yang berlangsung tidak sesuai dengan prosedural, maka langkah selanjutnya adalah prosedural lain untuk mengakhirinya. Nah, jadi di sini kitab hukum acara pidana di Indonesia sudah jelas memberikan kewenangan untuk polisi, untuk jaksa, untuk hakim melakukan segala macam tindakan yang dianggap perlu untuk memproses satu perkara. Namun pada perjalanan prosesnya dimungkinkan sekali terdapat tindakan-tindakan yang mungkin melampaui atau menciderai hukum itu sendiri. Misalnya pada saat ditangkap atau pada saat akan ditahan, polisi tidak membawa surat penahanan atau surat perintah penahanan. Nah, hal-hal semacam ini kelihatannya sepele, tapi dalam lapangan praktek justru hal-hal inilah yang menyebabkan penindakan perkara itu justru cacat secara hukum. Sehingga untuk mengantisipasi hal-hal kecil yang sepele yang tadi saya sebutkan sebelumnya, maka Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sendiri menyatakan ada namanya satu upaya yang disebut pra-peradilan. Nah, wewenang siapa untuk mengajukan pra-peradilan? Maka kalau kita melihat merujuk kepada KUH Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka itu adalah wewenang dari penuntut umum untuk memajukan itu sampai ke pengadilan. Artinya, kalau kita gabungkan dengan topik-topik sebelum dengan UTS, bisa terlihat di sini bahwa kalau kita melakukan satu hal di dalam hukum prosedural, mulai dari tadi kita mungkin lihat orang itu diajukan oleh polisi,
kemudian di BAP, setelah di BAP kemudian dibawa ke jaksa. Nah, oleh jaksa akan dicari perbuatan manakah dari BAP tadi yang kira-kira mencocoki dari kitab hukum acara pidana. Jadi misal ada orang, dia bilang, saya didakwakan misalnya dengan pasal 380. 380 itu kan maksud saya 340. 340 itu adalah pasal pembunuhan. Dalam bahasa Belanda disebutnya dengan moord. Tentu yang menjadi tugas polisi adalah membawa orangnya. Setelah membawa orangnya, kemudian orangnya itu ditunjukkan pasal-pasalnya. Setelah ditunjukkan pasal-pasalnya, ini barang buktinya, begini kronologisnya. Maka jaksa adalah orang yang bertugas untuk membuktikan pasal-pasal yang tadi dikenakan atau dipersangkakan oleh polisi. Sebagai aparatur, dia akan memaksakan undang-undang hukum pidana material bergabung dengan formel, di mana dia melakukan penyidikan, di mana dia kemudian membuat berkas penuntutan dan berkas dakwaan. Maka berkas-berkas inilah yang akan dibawa ke pengadilan. Jadi kalau kita lihat dari kewenangan tersebut, bisa dikatakan bahwa penyidik yang telah sesegera mungkin menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, maka penuntut umum akan memeriksa sudah lengkap belum berkas-berkasnya ini. Kalau memang belum lengkap atau belum dirasa cukup, maka itu akan dikembalikan kepada polisi. Setelah polisi mengembalikan lagi, maka penyidik wajib melakukan penyidikan tambahan sebagaimana petunjuk dari penuntut umum. Dalam contoh yang tadi saya sebut, moord, kalau kita mau membuktikan unsur-unsur di dalam moord, maka kita harus lihat barang siapa dengan sengaja mengambil nyawa milik orang lain. Nah, tentu 3 aspek ini yang harus dibuktikan secara habis-habisan. Kita harus melihat betul nggak orang ini dalam melakukan pembunuhannya itu ada motifnya, ada unsur perencanaannya. Karena untuk membuktikan motif dan perencanaan itu jujur di dalam praktek tidak seperti yang di televisi. Nah, kalau kamu lihat di televisi, orang langsung kelihatan to the point. Oh iya, dia punya motif melakukan pembunuhan karena begini. Itu di TV dan di berita. Sementara kalau kita orang hukum itu bermain dengan pembuktian, bermain dengan alat-alat bukti, bermain dengan kronologis, sehingga kita tidak gampang percaya begitu saja kalau ada orang didakwa dengan pembunuhan pasti dia ada pelakunya. Kita harus membuktikan. Bagaimana cara membuktikan? Nah, itulah tugas seorang jaksa. Jadi jaksa tersebut akan pertama kali ya, sesudah mendapatkan berkas, dia akan mempelajari berkas-berkasnya, kemudian mencocokkan dengan BAP yang dari kepolisian. Setelah dari kepolisian, dia pelajari lagi pasal-pasal di dalam KUH pidana, sehingga betul tidak match atau cocok antara perbuatan pelaku dengan catatan yang dari BAP. Karena fungsi dari seorang jaksa itu ibarat kata matanya si hakim untuk melihat ke dalam suatu perkara. Kamu kebayang kalau matanya hakim itu buta atau tidak tajam? Ini akan sangat berbahaya. Itulah sebabnya kalau saya boleh memuji, jaksa yang baik adalah orang-orang pilihan yang mampu secara intelektual itu
dan hati nuraninya hidup, mampu melihat pasal demi pasal di dalam kitab undang-undang hukum pidana dan menerapkan hukum acara pidana ke dalam hukum pidana tadi. Saya simpelkan. Kita tahu, kalau kita berbicara tentang kitab undang-undang hukum pidana, maka itu adalah satu bagian yang isinya mengisi tentang aturan perbuatan dan ancaman hukuman. Itu mati. Itu masih belum bisa menjadi sesuatu hal yang menghukum orang atau menimbulkan keadilan bagi korban. Kecuali kalau dia sudah dijalankan melalui hukum formil, yaitu hukum acara pidana. Kemarin kita sudah bicara polisi, bagaimana polisi harus hati-hati. Kalian juga sudah berlatih membuat BAP dan saya sangat senang BAP-nya sangat bagus. Beberapa bahkan sangat lengkap, sampai berkasnya itu dijadikan satu antara berkas surat dengan berkas penyelidikannya dijadikan jadi satu. Dengan hati-hati kalian memasukkan itu ke dalam berkas ujian sambil menjawab soal-soal. Saya sudah menyatakan kalian cukup mahir mengerti dengan segala keterbatasan ruang belajar kita saat ini. Maka lanjutan daripada BAP, kalau kita kemarin bicara BAP, tentu BAP itu nggak akan berhenti sampai di BAP. Tapi kita wajib menghukum orang yang memang melakukan kesalahan. Kita wajib memberikan ganjaran pidana atau penal buat orang yang melanggar. Jadi tujuan daripada kita hari ini belajar kejaksaan. Kejaksaan adalah bagian daripada aparatur hukum yang tugasnya berdiri setelah kepolisian, kemudian akan menunjang pekerjaan daripada hakim dan pembela. Jadi, kalau kita bicara jaksa, jaksa adalah bagian yang tidak dapat dielakkan. Dia perwujudan negara, dia melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan perintah negara untuk melakukan penuntutan. Untuk melakukan, kalau misalnya sebelum penuntutan itu ya ada pra penuntutan. Tapi kalau smooth dalam arti tidak ada masalah, berarti setelah kalau memang dari penangkapan itu diperlukan penahanan, maka jalur seterusnya adalah ya proseduralnya ketemu dengan penuntut atau penyidik langsung ini. Nah, jaksa atau jaksa umum atau jaksa agung atau jaksa auditor, dia akan mencari perbuatan-perbuatan mana yang diakui oleh seorang pelaku di dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian, kemudian dia akan lakukan lagi penyidikan lebih dalam. Misalnya kalau dalam kasus mort atau tadi pembunuhan, kita mau membuktikan yang namanya motif, maka ketika kita membutuhkan motif itu mungkin kita perlu untuk mencari ke psikiater. Kalau enggak psikiater, misalnya ke psikolog, untuk mengetahui bagaimana sih jiwa pelaku pada saat melakukan mort ini. Apakah dia betul dalam kondisi yang tidak sadar? Maka kalau kita lihat di TV-TV atau pada saat ada kasus di blow up ke masyarakat, kita akan lihat bahwa masyarakat tersebut oleh penyidik nih ya, setelah menerima itu dia mempelajari, meneliti, dan dalam waktu 7 hari, ini 7 hari ya, pasal 138 KUH pidana, hukum acara pidana mengatakan dia wajib memberitahukan kepada penyidik apakah sudah lengkap atau belum.
Kalau sudah lengkap, maka dia akan menyusun tadi yang disebut dengan BAP. BAP tersebut antara lain apa aja sih isinya? Ya, tentu dia mengandung kepada berkas-berkas perkara yang sedang dilakukan. Setelah itu dia akan melakukan juga persiapan dengan tim-timnya. Jadi seorang jaksa yang baik di pengadilan itu pasti dia bergerak tidak sendirian, tidak tunggal. Jaksa itu akan mencari temannya yang tentu saja tidak akan konflik of interest. Dalam pasal 1 butir 7, penuntutan itu melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang menurut cara-cara yang diatur dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di persidangan. Jadi saya coba bayangkan kepada kalian saat ini, kalau kalian lihat ada jaksa tapi jaksanya santai aja, tidak melakukan apapun. Nah, ini bertentangan dengan pasal-pasal yang tadi saya sudah sebutkan dalam pasal 138 KUH pidana, juga pasal 1 ayat 7 KUH pidana, bahwa kalau kita mengadakan satu penuntutan itu wajibnya tidak ditahan-tahan, tapi dilakukan secara hati-hati, memuat semua tindak pidana. Kalau memang dia misalnya melakukan perbuatan yang sifatnya summon loop artinya perbuatan beberapa perbuatan di dalam satu tindakan. Misalnya dia dalam ketika melakukan pembunuhan itu sebelumnya dia merampok dulu, sebelumnya dia melakukan kekerasan, itu kan dihitungnya sebagai satu kejahatan, dihitungnya sebagai satu tindak pidana. Tapi kalau kita lihat di dalam KUH pidana, sebetulnya itu tidak satu, itu bisa banyak tindak pidana. Nah, tugas daripada seorang jaksa adalah menggabungkan semua unsur-unsur pidana ini supaya si pelaku atau tersangka jangan lepas dari jerat hukum. Sehingga menurut Wirjono Projodikoro, seorang ahli hukum, dia mengatakan penuntutan itu atau menuntut itu adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkara kepada hakim dengan permohonan supaya hakim memeriksa kemudian memutuskan perkara itu terhadap terdakwa. Oleh karena itu dapat kita katakan bahwa kalau seseorang sampai dengan tega melakukan satu perbuatan yang wajib diganjar dengan hukuman, maka tugas jaksa adalah memerangi perbuatan-perbuatan tersebut. Demikian penjelasan saya bersama dengan beberapa video yang telah saya upload sebelumnya. Boleh kalian baca, boleh kalian simak terlebih dahulu. Jangan lupa untuk melihat kepada buku-buku anjuran yang lain selain dari narasumber-narasumber yang telah saya berikan. Sekian, terima kasih. Selamat sore.